Hai teman-teman, selamat datang dan bergabung di SMA Santo Bernardus tercinta ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan ini, Bu Irin akan menjelaskan tentang visi, misi, serta tata tertib SMA Santo Bernardus Pekalongan. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. SMA Santo Bernardus memiliki cita-cita yang sangat luhur yang dituangkan dalam visi SMA Santo Bernardus. Untuk perwujudan nyata dari visi SMA Santo Bernardus ada dalam misi SMA Santo Bernardus. Apa saja untuk visi dan misinya itu? Mari kita cermati. Ini dia visi SMA Santo Bernardus. Manusia cerdas, berkepribadian utuh, dan berjiwa pemimpin Kristiani. Visi SMA Santo Bernardus memang cukup singkat, namun mengandung unsur yang sangat mendalam. Dan di dalam kata-kata menjadi pemimpin Kristiani, bukan berarti bahwa yang non-Kristiani itu harus dikristenkan, bukan begitu pemahamannya. Tetapi maksudnya adalah inti ataupun fondasi dari seorang pemimpin Kristiani adalah cinta kasih dan melayani. Visi SMA Santo Bernardus mencakup 6 hal yang intinya, pertama, peningkatan kecerdasan majemuk. Yang meliputi kecerdasan majemuk tersebut adalah kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, membangun budaya sekolah untuk mendukung peningkatan semangat belajar. Jadi diharapkan para siswanya senantiasa semangat dan terus semangat untuk belajar. Yang ketiga, membangun pribadi yang beriman, jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, berdaya juang yang tinggi, dan juga cinta damai. Ini adalah merupakan perwujudan dari berkepribadian utuh. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia, guru, dan karyawan. Jadi keterlibatan guru dan karyawan di sini adalah sangat penting, sehingga perlu adanya peningkatan dalam sumber daya manusianya tersebut lewat pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kelima, yaitu meningkatkan relasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal itu berkaitan dengan lingkup di sekolah kita sendiri, sedangkan secara eksternal di luar sekolah kita. Nah, salah satunya kerjasama yang sampai saat ini masih terjalin, yaitu yang berkaitan dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini sangat penting dalam menjalin kerjasama dengan sekolah kita, dengan tujuan nantinya ketika para siswa-siswi SMA Santo Bernardus sudah lulus, itu bisa langsung menuju kuliah sesuai dengan perguruan tinggi yang diminati tentunya. Itulah bentuk kerjasama antara SMA Santo Bernardus dengan perguruan tinggi tersebut. Dan di situ banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perguruan tinggi ketika menjalin kerjasama dengan SMA Santo Bernardus. Lalu yang keenam, membangun pribadi yang berjiwa pemimpin Kristiani. Tadi juga Bu Irin sudah sampaikan di dalam visi SMA Santo Bernardus bahwa membangun pribadi yang berjiwa pemimpin Kristiani di sini adalah tekanannya yang berkaitan dengan masalah melayani. Melayani sama dengan sepenuh hati. Berikut ini akan saya jelaskan tentang tata tertib pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMA Santo Bernardus Pekalongan. Yuk kita lihat. Berikutnya berkaitan dengan kewajiban peserta didik. Yang pertama yaitu menjaga nama baik sekolah. Jadi kalian hendaknya harus senantiasa dimanapun kalian berada bisa menjaga nama baik sekolah kita. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas dengan tertib dari awal sampai dengan berakhirnya pembelajaran tentunya. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan masalah seragam sekolah. Nah, seperti biasa, untuk seragam sekolah, itu hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian OSIS, hari Rabu dan Kamis itu batik sekolah, dan untuk hari Jumatnya yaitu pramuka. Berikut ini akan Bu Irin jelaskan tentang presensi di dalam pembelajaran. Untuk presensi dalam pembelajaran meliputi 2 hal, yaitu menggunakan Zoom dan menggunakan Google Form. Untuk yang Zoom itu ada Zoom di awal pelajaran dan Zoom di akhir pelajaran. Sedangkan untuk Google Form, tiap jam pelajaran kalian harus mengisi presensi di Google Form. Nah, sekarang yang berkaitan dengan presensi yang Zoom. Presensi Zoom untuk yang pagi semuanya sama. Kelas 10, 11 maupun kelas 12 dari mulai jam 7 sampai dengan jam 7.30. Sedangkan untuk presensi di akhir pelajaran ada perbedaan karena sesuai dengan jam pelajarannya masing-masing. Di mana untuk yang kelas 10 hari Senin sampai dengan hari Rabu itu sampai jam ke-4, sedangkan hari Kamis sampai jam ke-3 dan hari Jumatnya sampai jam ke-2. Nah, kalau yang kelas 11 dan 12
hari Senin dan Selasa itu sampai jam keempat, hari Rabu dan Kamis sampai jam ketiga, dan hari Jumatnya sampai jam kedua. Untuk kaitannya dengan masalah presensi Zoom, seperti yang dalam tabel itu juga jelas sekali itu ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi bahwa untuk yang presensi lewat Google Form itu setiap jam pelajaran dan batasannya sesuai dengan jam pelajaran tersebut. Selanjutnya yang berkaitan dengan batasan waktu pengumpulan tugas mandiri untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis sampai jam setengah 4 sore. Jangan sampai lupa ya. Sedangkan untuk hari Jumat itu lebih awal lagi, jam 12. Berikutnya, yang berkaitan dengan kegiatan rutin yang juga wajib kita lakukan. Yang berkaitan dengan di awal jam pelajaran, diawali dengan berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars SMA Santo Beradus. Sedangkan di akhir pelajaran itu nanti akan ditutup dengan menyanyikan lagu Nasional Indonesia dan dilanjutkan dengan doa penutup. Mengapa harus ada kegiatan demikian? Yaitu untuk menumbuhkan semangat rasa cinta kita terhadap tanah air dan juga tentunya rasa cinta kita terhadap sekolahan kita, yaitu SMA Santo Beradus tercinta ini. Sekarang kita akan melihat aturan tentang tidak mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran bisa disebabkan karena sakit, karena keperluan mendadak atau keperluan keluarga, atau memang sama sekali tidak ada keterangan. Sekarang yang berkaitan dengan kalau karena sakit. Kalau karena sakit, orang tua bisa membuatkan surat izin karena sakit, atau kalau misalnya memang sudah diperiksakan ke dokter, maka bisa juga menyertakan surat keterangan dokter. Nah, surat tersebut lalu dikirim kemana? Bisa dikirim ke wali kelas. Cara pengirimannya juga bisa surat tersebut difoto kemudian dikirim melalui WA. Lalu yang berkaitan dengan kalau misalnya tidak masuk itu karena keperluan keluarga yang sifatnya mendadak misalnya ya, bisa jadi lewat telepon terlebih dahulu atau menyampaikan secara lisan, baru nanti bisa diikuti dengan suratnya. Sekarang kalau misalnya berkaitan dengan tanpa keterangan, tentunya kalau peserta didik itu tidak mengikuti pelajaran tanpa keterangan akan diperhitungkan menjadi apa? Alpa. Sayang kan kalau misalnya sampai alpa, maka dari itu jangan sampai itu terjadi. Sekarang kita lihat bagaimana mengenai aturan kalau datang ke sekolah. Kalau datang ke sekolah tentunya harus dalam kondisi yang sehat, kemudian juga harus berpenampilan yang rapi, sopan, dan juga bersepatu. Jangan lupa juga harus mengikuti aturan prokes. Apa saja itu? Yaitu memakai masker, tentunya masker yang kesehatan ya, lalu mencuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, jangan ada yang bersalaman nih, dan juga apabila kalian membawa bekal, baik makanan maupun minuman, tidak usah berbagi, cukup dimakan sendiri aja atau diminum sendiri, karena situasinya yang berbeda dengan ketika kalian belum mengalami masa pandemi. Kalau belum mengalami masa pandemi dulu, biasanya sering, karena saking akrabnya, itu sering berbagi dengan teman. Nah, sekarang ini jangan ya, demi menjaga kesehatan kita semua. Kemudian juga ketika kalian harus menggunakan alat tulis menulis, maka kalian harus mempersiapkan sendiri alat tulis menulis tersebut, tidak ada yang saling pinjam. Berikutnya berkaitan dengan prosedur penanganan peserta didik. Untuk prosedur penanganan peserta didik itu memang sifatnya berjenjang dan intinya bahwa tentunya kita nanti akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan pembinaan ternyata dari peserta didik tersebut tidak disiplin juga, maka langkah selanjutnya adalah akan melakukan panggilan untuk orang tua siswa serta siswanya sendiri ataupun peserta didik. Nah, itu nanti yang akan melakukan pemanggilan orang tua itu adalah wali kelas. Ketika sudah diberikan surat panggilan orang tua, ternyata tidak ditanggapi, diberi kurun waktu hari itu, maka nanti dari pihak sekolah akan melakukan home visit. Setelah dilaksanakan home visit, ternyata juga tidak ada perubahan untuk siswa tersebut ataupun peserta didik tersebut, maka pihak sekolah akan mengambil langkah dengan cara supaya siswa tersebut atau peserta didik tersebut akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Tentunya harus sepengetahuan orang tua.
Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana kelanjutan ataupun tindak lanjut dari penanganan peserta didik. Jadi nanti wali kelas itu akan mengevaluasi, mendata anak-anak yang tidak tertib, baik itu dalam kaitannya dengan pengisian Google Form, Zoom, maupun juga dalam pengerjaan tugas. Nah, nanti setelah itu akan dibuat pemetaan. Kira-kira yang perlu penanganan khusus nanti siapa saja dan berapa anaknya, karena situasi yang sekarang ini harus juga diperhitungkan tentang jumlahnya, dibatasi tentunya ya. Itu maka nanti akan dipetakan mana yang harus mendapatkan penanganan khusus tersebut. Dan setelah itu akan dilaksanakan pembelajaran daring di sekolah. Tentunya nanti sebelumnya juga dari pihak sekolah akan memanggil orang tua siswa beserta siswa untuk datang ke sekolah dulu, kemudian untuk berembuk ataupun membicarakan tentang permasalahannya. Kemudian baru selanjutnya adalah nanti siswanya akan melaksanakan pembelajaran daring di sekolah. Tentunya ketika melaksanakan pembelajaran daring di sekolah harus mengikuti aturan prokes. Jadi nanti akan ada aturan khusus bagaimana cara ataupun kegiatan ketika melaksanakan pembelajaran daring di sekolah. Jadi nanti ketika kalian mengikuti pembelajaran daring di sekolah, itu ada aturannya tersendiri. Untuk jadwalnya memang masih sama dengan kegiatan ketika pembelajaran daring di rumah. Namun yang berkaitan dengan bagaimana kegiatan di sekolahnya ketika pembelajaran tersebut berbeda. Jadi nanti tetap prokesnya itu sesuai dengan aturan yang ada tadi yang sudah juga dijelaskan. Kemudian juga berkaitan dengan ketika di dalam ruangan. Tentunya nanti meskipun masih dalam kondisi pembelajaran itu ada saatnya istirahat, tetap tidak boleh keluar. Jadi tetap berada di tempat duduk masing-masing. Kalaupun nanti misalnya harus keluar, itu juga harus pengetahuan dari guru yang berada dalam ruangan tersebut. Sehingga semuanya harus bisa terpantau dalam berkegiatan tersebut. Bagaimana dengan konsekuensinya? Untuk konsekuensinya yaitu bahwa ketika terjadi ketidakdisiplinan di dalam pembelajaran maupun juga absensi serta di dalam mengumpulkan tugas akan menjadi pertimbangan di dalam penilaian oleh guru mata pelajaran dan juga sekolah. Oleh karena itu, Bu Irin berharap untuk kalian semua untuk senantiasa bisa menerapkan kedisiplinan dalam setiap pembelajaran maupun juga absensinya maupun juga tentunya dalam pengumpulan tugas-tugas sehingga nantinya supaya penilaian kalian menjadi bagus semua dan juga hasilnya tentunya maksimal. Untuk peraturan pembayaran SPP bisa dilaksanakan melalui dua cara, yaitu lewat transfer, di mana nanti bisa menggunakan bank BCA dengan nomor rekening yang sudah tertera di situ. Kemudian dari bukti pembayaran tersebut bisa difoto, lalu dikirimkan melalui WA kepada petugas keuangan yayasan dan juga kepada wali kelas. Untuk yang berikutnya, kalau secara manual itu bisa langsung datang ke sekolah dan menemui petugas keuangan yayasan. Yang tidak kalah penting juga bahwa batasan waktu pembayaran untuk setiap bulannya yaitu maksimal tiap tanggal 15. Berkaitan dengan hak peserta didik. Hak peserta didik itu meliputi apa saja sih? Yaitu berkaitan dengan pelayanan pendidikan baik akademis maupun juga non-akademis. Berikutnya, mendapatkan pelayanan di bidang administrasi. Selanjutnya, tentunya mendapatkan pelayanan di bidang bimbingan atau pembinaan, baik oleh petugas bimbingan konseling maupun oleh guru dan juga tentunya wali kelas. Oleh sebab itu, manfaatkan sebaik mungkin hak kalian untuk bisa mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa tumbuh dan berkembang di SMA Santo Bernardus ini dengan baik. Untuk lain-lain itu mengatur tentang bagaimana nanti kalau misalnya ada suatu permasalahan di mana di situ belum tertuang dalam aturan, maka nanti tindak lanjutnya akan mengacu pada norma-norma yang pada umumnya dan selanjutnya nanti juga akan dibicarakan dalam rapat Dewan Guru maupun juga bisa dengan orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan sehingga nanti akan dibuat sebuah keputusan. Demikian tadi penjelasan yang berkaitan dengan visi,
misi, dan tata tertib SMA Santo Bernardus Pekalongan. Semoga kalian bisa jelas ya, paham, dan juga tentunya melaksanakan dengan baik. Tetap senantiasa sehat, semangat dalam belajar, dan sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.